فضل وشرح مؤلفاته والمحشن على شروح مشهور فيه متلمذاتهم على غنانهم وقرأ مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا الرباط وهذه بتصبقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنيات الفرج على عاجل المسلمين وبنيات صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جميع الخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-ma'luf sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidi salihin fi darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab salatil jum'ah ila qawlihi faslun lil jum'ati syurutun zawaid. Salat Jumat itu memiliki syarat-syarat tambahan dari salat biasa. Salat Jumat bagian dari salat, karena itu syarat-syaratnya salat berlaku di salat Jumat. Hanya saja ada tambahan syarat-syarat yang khusus di dalam salat Jumat. Pertama adalah al-awwalu waktu zuhri. Harus dilakukan pada waktu zuhur. Mulai khutbahnya sudah harus masuk waktu zuhur. Tidak bisa khutbahnya dilakukan sebelum zuhur, awal zuhur langsung salat Jumat. Tidak. Jadi khutbah dari awal sampai salam dari sholat itu harus dalam waktu zuhur. Khutbahnya sebelum zuhur, sholatnya di waktu zuhur, tidak sah. Atau khutbahnya di waktu zuhur, sholatnya sebagian masuk waktu asar, kemepetan ya. Kemepetan misalnya awal khutbah waktu zuhur. Pertama sholat masih waktu zuhur. Tasyahud masuk waktu asar. Sebelum salam itu masuk waktu asar, tidak sah. Jadi harus apa? Di dalam waktu zuhur, bukan hanya sholatnya, tapi dari awal khutbah sampai akhir sholat. Itu harus di dalam waktu zuhur. Fala tuqda jumu'atun. Sehingga tidak ada istilahnya qadha salat Jumat, itu tidak ada. Jadi sholat Jumat tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha salat Jumat. Kalau terlewat, ya sudah. Harus dilakukan sholat zuhur. Misal di waktu zuhur, orang nggak sholat Jumat, itu keluar masuk waktu asar, maka dia tidak boleh niat sholat Jumat qadha gitu, tidak boleh. Tapi harus apa? Harus sholat zuhur. Jadi sholat Jumat tidak bisa diqadha. Begitu juga rotibahnya, qobliyah dan ba'diyah Jumat tidak bisa diqadha. Ketika orang itu tidak melakukan sholat Jumat sampai habis waktunya, maka qadhanya sholat zuhur. Qobliyah ba'diyahnya diqadha apa enggak? Qadha qobliyah zuhur. Qadha ba'diyah zuhur. Jangan diniati qobliyah Jumat. Jangan diniati ba'diyah Jumat qadhaan, enggak bisa. Usolli fardhul Jumati qadhaan, enggak bisa. Usolli qobliyatal Jumati qadhaan. Usolli ba'diyatal Jumati qadhaan, enggak bisa. Kalau udah habis waktunya, maka usolli fardhu zuhri qadha, usolli qobliyatal zuhri qadha, usolli ba'diyatal zuhri qadha. Wadah ya? Jadi salat Jumat enggak bisa diqadha, begitu juga qobliyah dan ba'diyahnya. Kalau keluar waktu maka dilakukan sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya dinisbatkan kepada zuhur bukan kepada Jumat. Fala tuqda jumu'atun. Falau dhaqal waktu ahramu bidzuhri. Kalau waktu masih ada, tapi sudah dhayiq, enggak cukup. Enggak cukup ini enggak cukup bukan hanya untuk sholat, enggak cukup untuk khutbah minimalis, enggak cukup untuk sholat minimalis. Apa maksudnya minimalis? Dilakukan wajib-wajibnya saja ya. Dilakukan wajib-wajibnya saja. Jadi kalau waktu sudah mepet, khutbah minimalis itu 1 menit selesai. Khutbah pokok wajibnya saja 1 menit selesai. Berdiri, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Duduk. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat
Setelah selesai, udah Allahu Akbar, itu 1 menit cukup untuk khutbah dua. Sholat Jumat 2 rakaat berapa menit? Katakan 1,5 menit lah. Dilakukan wajib-wajibnya saja. Nah, ini apa? Katakan sekitar 3 menit lah khutbah plus salat. Nah, kalau waktu sudah gak cukup, katakan kita anggap waktu minimal untuk khutbah Jumat dan sholat Jumat minimal itu 3 menit. Ini masih cukup. Nah, kalau waktu tinggal 1 menit. Jadi masuk ke asar ini kurang 1 menit. Nah, ini yang dimaksud dengan dokol wakat. Falau dokol waktu. Jika waktunya nggak cukup. Nggak cukup untuk khutbah minimalis. Nggak cukup untuk sholat minimalis. Cukup untuk khutbahnya saja, tapi nggak cukup untuk sholat. Atau cukup untuk khutbah dan sholat 1 rakaat. Nggak bisa. Untuk sholat secara sempurna. Maka, ya apa ini? Nggak usah, takbirnya nggak usah sholat Jumat sudah. Niat sholat duhur. Ahramu bidzuhri. Maka langsung takbiratul ihram sholat duhur. Waktu kemepetan, tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit. Lah, 1 menit ini nggak bisa untuk sholat khutbah plus sholat Jumatnya itu nggak cukup 1 menit. Maka langsung takbir usolli fardhu dhuhri. Jangan, nggak usah khutbah-khutbahan sudah. Loh ini khutbah dulu. Khutbah gimana? Waktu tinggal 1 menit nanti mau khutbah. Nggak cukup untuk khutbah dan sholat Jumat, nggak cukup. Lah terus apa? Langsung sholat. Niatnya jangan niat Jumat, tapi niat apa? Niat duhur itu. Falau dhaqal waktu, jadi waktunya jika sempit, maksudnya sempit dari apa? An ayyasa'aha ma'a khutbataiha bi aqalli mujzi'. Itu. Maksudnya waktu sempit tidak memuat sholat beserta khutbah 2 kali bi aqalli mujzi'. Minimal yang mencukupi, artinya dilakukan wajib-wajibnya saja. Maka ahramu bidzuhri. Kalau ada orang ragu, ini waktu masih cukup apa enggak ya? 3 menit, dia ragu. 3 menit ini cukup apa enggak untuk sholat Jumat? Gitu. Udah khutbah lakukan minimalis, ya. Khutbah lakukan minimalis. Kayak tadi itu, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah, qulullahu ahad. Terus duduk sebentar. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah, doa lil mu'minin, ya. Selesai. Habis itu ragu ini cukup enggak ya? Sisa waktu ini untuk salat Jumat 2 rakaat. Lah, boleh ditaklek. Allahu Akbar. Niatnya apa? Usolli fardhul Jumati in yasa'al waktu. Wa illa fardhu ya, fardhon. Fardhon. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Cukup apa enggak? Cukup menurut Imam Romli. Di sarahnya itu walau syakka fi baqaihi. Ada orang ragu waktu ini masih tersisa apa enggak? Masih cukup apa enggak waktu ini? Fanawal jum'ah in baqiyal waktu wa illa fadzuhra. Nah, jadi dia ragu waktunya masih ada apa enggak? Waktu sholat Jumat ini masih ada apa enggak? Dulu enggak ada jam kan ya? Enggak ada jam. Nah, jadi dia ragu. Cukup waktu masih tersisa apa tidak? Nah, itu. Akhirnya dia niat nawal jum'ain bagi waktu. Niat sholat Jumat kalau waktu masih ada. Wa illa fadzuhra. Kalau enggak cukup maka niat sholat duhur. Ternyata fabana baqahu, ternyata waktunya masih ada. Sahha inda mimra. Sah menurut Imam Romli. Kata Imam Ibnu Hajar enggak cukup. Kenapa kok cukup kata Imam Romli? Wala yadur atau ta'lek, kan niatnya ta'lek. Padahal niat itu kan harus jazm. Niat itu harus mantap yakin. Ini kan ragu. Tidak apa-apa. Ini kenapa? Karena ada dasarnya listinadihi ila asli baqail waqti. Karena ta'leknya ini ada dasarnya. Dasarnya kepada hukum asal yaitu waktu masih ada. Hukum asal waktu itu masih ada, belum habis. Maka cukup kata Imam Romli. Udah. Ini syaratnya sholat Jumat yang pertama. Apa? Syarat sholat Jumat yang pertama yaitu waktu zuhur. Sejak awal khutbah sampai akhir sholat. Asani, syarat sholat Jumat yang kedua adalah antuqoma fi khittati baladin au qaryah. Itu harus dilakukan di kawasan perkampungan, baik balad atau qaryah. Balad itu perkampungan yang besar, ada pasar, ada kantor polisi, ada koramil kayak gitu tuh, mirip. Jadi
daerah yang besar. Itu. Daerah yang besar. Itu balad itu namanya, ada pasarnya dan seterusnya. Fasilitas apa? Fasilitas umumnya itu lengkap. Kalau Korea itu enggak lengkap. Misalnya enggak ada pasarnya atau enggak ada kantor polisi di situ. Jadi fasilitasnya terbatas. Jauh dari fasilitas umum. Gitu. Jadi misalnya balad itu kayak ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan kan biasanya ada pasar, ada koramil, ada kantor polisi. Fasilitas umumnya lengkap. Itu apa? Ibu kota desa yang merupakan ibu kota kecamatan. Daerah-daerah kabupaten itu kan sebagian masih apa? Fasilitasnya itu terbatas. Daerah-daerah desa-desa di daerah kabupaten itu kan biasanya terbatas fasilitasnya itu. Kecuali yang ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatannya. Desa yang di situ menjadi pusat pemerintahan kecamatan. Itu biasanya lengkap fasilitasnya. Ada kantor polisi, ada koramil, ada apa pasar dan seterusnya. Nah, ini namanya balad ini. Korea itu desa-desa yang terpencil. Pasar tidak ada, kantor polisi tidak ada, koramil tidak ada ya. Itu namanya Korea. Daerah-daerah desa-desa terpencil itu namanya Korea. Balad itu ya desa tapi yang sudah apa? Maju. Fasilitas umumnya lengkap. Jadi Jumatan boleh dilakukan di desa terpencil, dilakukan di apa? Desa dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas umum yang lengkap, itu semuanya boleh. Tapi syaratnya harus fi khittah. Khittah balad atau Korea. Apa khittah itu? Khittah itu daerah pemukiman. Baik bangunan atau lahan-lahan kosong yang ada di sela-selanya. Di lapangan boleh. Di apa? Jalan umum boleh. Di tanah kosong boleh. Asal berada di tengah-tengah kawasan pemukiman. Lah itu boleh. Tidak boleh Jumatan keluar dari kawasan pemukiman ke daerah tambak yang tidak ada pemukimannya, atau di lapangan yang jauh dari pemukiman, bukan di tengah-tengah pemukiman, ada lapangan jauh di luar pemukiman, itu tidak sah itu. Jadi khittah ini apa? Dikasih kho, khittah, dikasih kho. Apa itu khittah itu? Mahallul abniyah, tempat bangunan-bangunan itu, tidak harus bangunan, tempat bangunan-bangunan. Wama bainaha, yang ada di sela-sela bangunan, min kulli mahallin ma'dudin minhu. Gitu. Jadi apa? Bangunan atau lahan-lahan yang ada di tengah-tengah bangunan. Intinya kawasan pemukiman warga. Wah deh. Jadi yang dimaksud khittati balad yaitu atau khittatil qaryah, kawasan pemukiman warga yang ada di balad, desa yang maju, atau yang Korea desa terpencil. Yang penting kawasan pemukiman. Boleh di masjid, boleh di musola, boleh di pendopo, boleh di aula atau di rumah orang, atau bahkan di lapangan atau jalan-jalan umum yang berada di tengah-tengah kawasan pemukiman. Ini maksudnya khittati balad au Korea. Yang nggak sah itu kalau bukan kawasan pemukiman, di luar kawasan pemukiman. Misal ada desa A, gede desanya. Pemukimannya ada di tengah-tengah. Ke arah selatan, ke arah utara, itu banyak lahan kosong. Ada sawah, ada tambak, ada apa. Tidak ada pemukiman di situ. Diadakan Jumat di situ, tidak sah. Itu maksudnya. Sebagian kitab itu bahasanya antukoma fi abniyah. Atau fi khittatil abniyah. Di bangunan. Lah sebagian orang salah paham. Baca kitab sendiri, nggak pakai guru. Salah paham. Jumatan itu harus dilakukan di bangunan. Karena itu Jumatan di Monas tidak sah. Pameran bahlul ya. Itu tidak tahu malu ngomong kayak gitu. Harus fi abniyah. Abniyah itu maksudnya apa? Kawasan pemukiman. Tidak harus di dalam bangunan. Sebagian orang kan ngomong terang-terangan, tidak tahu malu di medsos ya. Jumatan di Monas, di jalanan di Jakarta itu tidak sah. Kenapa? Bukan di bangunan. Gitu. Tidak tahu malu. Dan ditegur tidak mau berubah. Orang salah itu wajar. Setiap kita semuanya. Itu tidak mengetahui segala hal. Banyak yang kita tidak tahu banyak. Cuma, tidak tahu itu bukan aib terbesar.
Aib kita tidak tahu itu aib. Tapi asalkan kita mau belajar, itu nggak lagi menjadi aib. Tidak tahu tapi mau belajar, mau dikasih tahu, mau diluruskan. Tidak lagi menjadi aib ketidaktahuan kita itu. Karena itu namanya jahil basit. Ya, tidak tahu. Lah, muskilahnya tidak tahu, sok tahu lah, ini muskilahnya. Dikasih tahu tidak mau tahu. Ya, kalau istilah orang Madura itu bentae ngembentae ceretae nyaretae. Ada yang Madura di sini? Banyuwangi paham Madura? Paham? Paham berarti barusannya. Ini orang repot ini. Dikasih tahu, merasa tahu, tidak bisa dikasih tahu. Kalau kata orang Madura itu tadi, bentae ngemben tae. Ceretae nyaretae. Ini muskilah orang kayak gini. Tidak bisa dikasih tahu. Lah ada orang kayak gitu. Jadi merasa dia sebagai tokoh, mengeluarkan fatwa bahwa sholat di Monas, sholat Jumat di Monas atau di jalanan itu tidak sah karena bukan bangunan. Dikasih tahu, dikasih nas-nas kitab, tetap tidak mau tahu. Fanatik dengan pendapatnya sendiri. Ya. Nah, ini muskilah ini. Nah, jadi yang dimaksud bangunan itu di kawasan bangunan, di kawasan pemukiman. Jadi antukoma fi khittati balad au qaryah. Jadi harus dilaksanakan di kawasan pemukiman, baik desa yang maju atau desa terpencil. Yang penting di kawasan pemukiman. Tidak boleh dilakukan di persawahan, kawasan persawahan atau hutan atau lapangan atau pantai yang jauh dari pemukiman. Jadi dilakukan sholat Jumat ada di pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi angin pantai misalnya. Enggak saya. Jumatan dilaksanakan di pantai, di lapangan, di hutan, di sawah yang jauh dari pemukiman. Itu yang enggak sah. Kalau lapangan di tengah-tengah pemukiman enggak ada masalah. Itu. Jalanan di tengah pemukiman enggak ada masalah. Jelas? Antukoma fi khittati balad au qaryah. Kalau orang Badui yang kemarin diceritakan, ada istilah Badui itu Badui ar-ruhal. Badui yang pindah-pindah. Itu. Badui yang pindah-pindah. Jadi mereka rumahnya dari kemah-kemah itu. Jadi mereka tinggal di jauh dari pemukiman warga. Itu. Jauh di dalam pelosok-pelosok. Itu mereka bikin kemah dari situ. Nyari tempat yang di situ persediaan air bersih cukup. Kemudian pakan ternak ada. Ladang untuk makanan ternak itu ada. Untuk makanan sapinya, kambingnya, ontanya, itu ada. Mereka tinggal di situ. Bikin kemah-kemah itu. Kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai persediaan air bersih di situ habis. Atau makanan ternak habis. Maka pindah ke daerah lain. Orang kayak gini tidak bisa ngadakan Jumatan sendiri. Tidak boleh ngadakan Jumatan sendiri. Kenapa? Kawasan mereka itu bukan pemukiman. Itu tempat sementara. Itu tempat sementara. Jadi mereka tidak punya tempat tinggal tetap, pindah-pindah terus. Lah orang kayak gini, tidak sah mengadakan Jumatan sendiri. Loh apakah berarti tidak wajib Jumatan? Kemarin itu. Yang wajib Jumatan itu siapa? Ahlul balad ya. Orang yang berada di daerah pemukiman tetap. Jadi orang yang berpenduduk tetap. Kemudian penduduknya mencapai berapa? 40 yang wajib Jumatan. Yang masuk hitungan. Yang khur, dakar, mukallaf, itu muslim, itu mencapai 40. Ini bikin Jumatan sendirilah. Perkampungan yang lain yang penduduknya tidak mencapai 40 atau orang yang tidak bertempat tinggal tetap, kayak orang-orang Badui yang pindah-pindah itu, apakah wajib ikut Jumatan ke sini? Kemarin wajib apa enggak? Wajib asal apa? Wajib asal mendengar adzan dari baladul Jum'ah. Berapa jaraknya? 1,66 atau 1,7 km kalau dibulatkan. Lah, Badui yang pindah-pindah itu tadi, atau pemukiman yang tidak mencapai 40 orangnya, tidak bisa bikin Jumatan sendiri, karena syaratnya harus 40, nggak bisa bikin Jumatan sendiri, tapi mereka ada kalanya wajib Jumatan, ada kalanya tidak. Kalau mereka mendengar adzan dari kampung terdekat, yang jaraknya yaitu tadi, sekitar 1,7 km,
kilometer. Itu mereka wajib gabung Jumatan ke kampung terdekat. Jika tidak mendengar, artinya jaraknya lebih dari 1,7 kilo, maka tidak wajib ikut Jumatan. Ya Pak, ya sholat zuhur, walaupun jumlah mereka besar, banyak. Badu yang pindah-pindah itu jumlahnya banyak, seratusan orang misalnya. Apa? Tidak wajib Jumatan mereka. Wah deh. Jadi itu, la ta'akharu. Kenapa telat? Enggak ketiduran. Hah? Tidur-tiduran. Ya, tidur-tiduran. Bukan ketiduran, tidur-tiduran. Jelas, la ta'akhir. As-salis, syarat yang ketiga, syarat sahnya Jumatan. Wadah ya, maksud dari khitabalat au qaryah. Ya, bukan harus di dalam bangunan, tidak harus dalam masjid. Yang penting di kawasan pemukiman warga. As-salis, yang ketiga syaratnya Jumat, alla yasbiqoha yasbiqol jum'ah wala yuqarinaha jumu'atun ay jumu'atun ukhra fitil kalbalat. Jadi konsep dalam madhab Imam Syafi'i, satu kampung hanya satu Jumat. Tidak boleh satu kampung lebih dari satu Jumat. Hanya boleh satu Jumat. Kalau ada dua atau lebih, maka yang sah yang pertama. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak ada yang sah. Batal semua itu salatnya. Kalau bareng batal semua. Wah deh. Jadi dalam konsep madhab Imam Syafi'i, sholat Jumat dalam satu kampung, baik balad atau qaryah, desa yang terpencil atau desa yang maju, kampung metropolitannya, itu kampung yang maju atau desa terpencil, itu Jumat hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Jadi gabung jadi satu. Tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, yang awal saja yang sah. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang awal itu maksudnya sholat duluan. Tidak harus masjid yang lama. Baik masjid yang lama, masjid yang baru. Pokoknya yang sholat duluan itu yang sah. Yang kedua dan ketiga tidak sah. Kalau bareng, batal semuanya. Ukuran duluan itu apa? Takbirnya imam. Imamnya takbir duluan. Itu berarti yang pertama. Jadi ada masjid A dan masjid B. Masjid lama dan masjid baru. Yang masjid baru ini khutbahnya singkat. Adzan langsung khutbah. Ya, masuk waktu adzan langsung khutbah. Khutbahnya singkat, takbir Allahu Akbar. Imamnya takbir duluan. Masjid yang lama masih baru iqamat. Belum takbir. Yang sah yang masjid baru ini. Kenapa? Imamnya takbir duluan. Sementara masjid B, masjid yang lama masih baru iqamah. Walaupun makmumnya takbirnya lambat. Jadi masjid yang baru, imamnya takbir duluan. Setelah imamnya takbir duluan, makmumnya itu kebiasaan. Kama ba'du talaba. Imam takbir gak langsung takbir, ya hanu minum, sik ngobrol, dan seterusnya. Ada sebagian orang kayak gitu ya? Sah walala? Ada kayak gitu, kebiasaan itu. Nah ini imamnya udah takbir, makmumnya sik ngobrol. Nah, sebelum makmum takbir, masjid sebelah takbir juga imamnya. Dan makmumnya langsung takbir. Jadi masjid yang A, imamnya takbir duluan, makmumnya tidak takbir-takbir. Masjid B, masih iqamat. Setelah masjid A ini sudah takbir imamnya, baru masjid B imamnya takbir. Dan makmumnya langsung ikut takbir. Dan selesai duluan, karena sholatnya cepat. Masjid B ini yang takbirnya belakangan, sholatnya baca surat pendek. Baca surat pendek, sehingga apa? Selesai duluan. Masjid A, ngamalkan sunnah. Ngamalkan sunnah, suratnya baca Sabbih isma rabbikal a'la sama hal ataka. Ya. Akhirnya selesainya belakangan, tapi takbir imamnya duluan. Ukuran duluan atau bareng atau belakangan, itu yang dianggap apa? Takbirnya imam. Pokok imamnya takbir selesai takbir duluan, itu berarti duluan. Mengucapkan roknya, Allahu Akbar. Mulainya bareng. Masjid A dan B itu takbirnya bareng. Allah, mulainya bareng. Tapi masjid A, itu roknya duluan. Imamnya tidak was-was. Allahu Akbar, langsung selesai. Sementara masjid yang B, Allahu Akbar. Agak was-was imamnya ya.
Roknya ketinggalan ya? Siapa yang duluan? Yang roknya duluan ya. Jadi ukuran duluan apa tidak tergantung mengucapkan roknya akbar dari takbiratul ihram. Itu yang dianggap duluan. Allahu Akbar. Yang mengucapkan rok dari Allahu Akbar duluan itu yang berarti yang pertama. Walaupun di sana mulai takbir duluan Allah tapi panjang agak was-was imamnya. Allahu Akbar panjang. Mulai mengucapkan lafzul jalalah duluan tapi roknya belakangan. Yang di sini mengucapkan lafzul jalalahnya belakangan tapi roknya duluan. Ini yang duluan ini. Yang roknya duluan itu yang apa? Yang dianggap pertama. Wadah ya? Nanti dalam mazhab Syafi'i dalam satu balad atau satu qaryah hanya boleh ada satu Jumat. Kalau ada dua atau lebih yang sah yang duluan. Maksud duluan imamnya takbir duluan, selesai mengucapkan roknya akbar duluan. Itu walaupun selesai sholatnya belakangan. Wadah? As-salis itu. Allah yasbiqoha wala yuqarinaha jumu'atun fitil kalbalat. Jadi nggak boleh didahului atau bareng dengan Jumat lain di desa yang sama. Fitil kalbalat, di desa yang sama, di kampung yang sama. Nggak boleh kedahuluan atau kebarengan dengan Jumatan yang lain. Kalau duluan yang sah yang mana? Yang pertama ya. Kalau bareng yang mana yang sah? Batal semua. Artinya mengucapkan roknya bareng. Allahu Akbar. Ucapan roknya itu bareng. Persis antara masjid A dan masjid B. Ini batal semuanya. Nah, ini hukum asal. Dalam satu kampung tidak boleh ada lebih dari satu Jumat. Nah, ada udzur yang memperbolehkan. Ada udzur yang memperbolehkan untuk Jumatan lebih dari satu. Kesimpulannya apa? Usrul ijtima' illa li usril ijtima'. Kecuali dengan alasan tidak bisa kumpul. Tidak bisa kumpul. Kalau dipaksa kumpul satu tempat akan mendatangkan masyaqqah yang la tuhtamal adatan. Jadi nggak bisa kumpul, bukan berarti tidak bisa kumpul sama sekali. Nggak bisa kumpul tanpa masyaqqah yang la tuhtamal adatan, yang tidak tertahankan secara adat. Kalau masih bisa kumpul, nggak boleh Jumatan lebih dari satu. Atau apa? Bisa kumpul tanpa masyaqqat sama sekali. Harus satu Jumatan. Atau bisa kumpul dengan masyaqqat yang ringan. Masih bisa ditahan lah. Itu. Masih bisa ditahan. Tetap harus satu Jumatan. Lah, kalau sudah masyaqqatnya berat, parah, artinya la tuhtamal adatan secara adat, orang itu tidak tahan menahan masyaqqat seperti itu. Maka boleh Jumatan lebih dari satu. Berapa? Sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya cuma 2, tidak boleh 3. Kalau perlunya 3, silakan 3. Tidak boleh lebih dari 3. Sesuai keperluan. Kalau cukup 1 harus 1. Tidak cukup 2. Tidak cukup 3. Dan seterusnya. Wadah ya? Nah, jangan pokok ada orang kaya di daerah setempat bangun masjid lalu mengadakan Jumatan. Tidak. Masih bisa kumpul apa enggak? Kumpul itu baik di masjid lama atau masjid baru. Misalnya ada masjid lama, kemudian ada orang kaya yang bangun masjid gede. Cukup untuk sak kampung di situ. Tapi orang yang masjid lama, enggak, ini masjid yang lama. Harus tetap kita jaga, mempertahankan Jumatan di sini. Enggak boleh. Jadi misalkan ada masjid lama, enggak menampung. Enggak menampung. Boleh ta'adud apa enggak? Boleh ta'adud apa enggak? Boleh kan ya? Tapi kemudian ada orang kaya, bangun masjid gede. Sehingga masyarakat itu kalau beralih ke masjid yang baru yang gede ini, cukup bisa kumpul di situ, harus pindah. Oh, enggak bisa, ini masjid lama yang duluan mengadakan Jumatan, ini baru ini. Lalu terus emang kenapa? Lo masjid yang lama ditinggalkan. Enggak ditinggalkan, ente pakai sholat 5 waktu. Kecuali Jumatan saja pindah ke masjid yang baru. Sebagian orang kayak gitu ya. Ini masjid lama, sudah dari dulu Jumatan ini. Iya, kan enggak menampung. Nah, sekarang ada masjid baru di kampung yang sama, gede. Ya udah untuk Jumatan aja pindah ke situ. Enggak wes Jumatan sendiri-sendiri. Ente daerah masjid baru bikin sendiri, kita yang lama ini yang sah. Enggak begitu konsepnya ya. Jumatan itu biar muslimin itu bersatu, kumpul dalam satu tempat. Di antara tujuannya Jumatan, jamaah 5 waktu, jamaah sholat Id, itu untuk
pertemuan muslimin dalam satu tempat. Kenapa? Itu yang bisa menyebabkan mereka bersatu, berkumpul di satu tempat itu. Ada kumpul per gang atau per RT di sholat 5 waktu. Ada kumpul sak kampung setiap 1 minggu sekali, yaitu sholat Jumat 1 pekan sekali. Begitu. Jadi sehingga satu kampung itu kumpul. Nah, sekarang gara-gara Jumatan sendiri-sendiri, itu tidak kenal satu kampung yang daerah selatan dengan daerah utara itu tidak kenal sama sekali. Gara-gara tidak pernah kumpul. Itu semuanya sendiri-sendiri. Tidak begitu. Jadi intinya dalam mazhab Imam Syafi'i, Jumatan hanya satu lokasi. Selama masih bisa berkumpul tanpa masyakoh yang la tuhtamalu adatan. Kalau bisa kumpul tanpa masyakoh, wajib kumpul. Atau kumpul ada masyakoh tapi masyakohnya ringan. Masih yuhtamal adatan. Masih bisa ditahan, nah secara adat itu masih bisa ditahan masyakoh seperti itu. Harus kumpul. Nah, kalau masyakohnya sudah parah, la tuhtamal adatan, tidak bisa ditahan secara adat, ini baru boleh mengadakan Jumat lebih dari satu seperlunya. Wadah ya? Nah, jadi boleh mengadakan Jumatan lebih dari satu, alasannya hanya itu, li usril ijtima, nggak bisa kumpul dalam satu lokasi bila masyakoh yang la tuhtamal adatan. Wadah? Nah, tatbik dari masyakoh la tuhtamal usrul ijtima itu macam-macam. Kenapa kok tidak bisa kumpul? Nggak ada tempat yang menampung. Tidak ada tempat. Desanya ini gede, penduduknya banyak. Masjid sini tidak menampung semua warga. Masjid yang sana tidak menampung semua warga. Ada nggak tempat lain selain masjid yang bisa menampung tanpa masyakot? Oh ada. Ada aula misalnya. Bisa kumpul ada di situ, gede aulanya. Bisa kumpul, wajib kumpul di situ. Jadi 2 masjid ditinggalkan. Malah bikin masjid, kenapa? Tidak apa-apa. Ya, itu. Kalau ada tempat lain selain masjid, atau misalnya ada gudang. Gudang gede. Milik pengusaha orang kaya di daerah setempat. Dan mempersilahkan kalau mau dipakai Jumatan, silahkan. Maka harus dipakai itu. Ya. Nah, itu. Demikian. Nah, jadi selama masih ada tempat untuk bersatu, harus diupayakan. Harus diupayakan. Tanpa masyakot. Oh, masjid sini tidak menampung, masjid sana tidak menampung. Ada lapangan. Ada lapangan cukup. Sak kampung kumpul di situ cukup. Ya panas, Cak. Ya. Jumatan tuhur-tuhur si khutbah. Khutbahnya lama ya. Itu. Kemudian sholat. Kepanasan orang di situ. Hilang semua hasil skincare ini ya. Skincare-nya buyar semua, mahal-mahal ya. Itu. Hilang semua. Maka masyakot itu. Jumatan di lapangan khutbah. Tidak ada atap, tidak ada apa, panas. Nah, kecuali daerah-daerah yang nggak panas. Ini panas. Kemudian angin kenceng. Debu berterbangan. Masuk ke mata, ke hidung, ke mulut. Ini masyakot. Ini tidak harus kumpul ada di situ. Fatihnya. Jadi nggak bisa kumpul itu. Imam nggak ada satu tempat yang bisa menampung. Bila masyakot la tuhtamal adatan. Atau karena satu kampung ini ada geng-gengan. Ada geng selatan, ada geng utara. Kedua geng ini tidak bisa kumpul. Kalau kumpul, caruk. Itu. Langsung berkelahi. Tawuran ya. Ada geng-gengan. Ada kampung A, ada blok selatan, ada blok utara. Tidak bisa ketemu ini. Kalau ketemu langsung berkelahi. Ya udah, Jumatan sendiri-sendiri kalau kayak begitu. Tapi kalau hanya perbedaan, tapi nggak sampai bikin tawuran, ya berbeda, tapi kumpul masih bisa. Walaupun nggak saling nyapa ya. Kumpul masih bisa, nggak saling nyapa, tapi ya nggak bertengkar. Itu nggak ribut. Cuma nggak saling nyapa gitu aja. Ya Hanu nggak ngelihat kalau ketemu ya. Orang selatan kalau ketemu orang utara, ya Hanu nggak ngelihat. Atau langsung belok jalannya ya. Atau kalau bikin soft, itu kalau orang selatan ketemu orang utara langsung nyari soft lain. Tapi nggak sampai bertengkar, nggak sampai apa. Cuman gitu aja, nggak akur, tapi nggak sampai bertengkar. Ini masih bisa kumpul itu. Harus kumpul, sering-sering kumpul, biar bisa bersatu. Kalau nggak pernah ketemu, itu seterusnya akan terus begitu. Dengan seringnya kumpul, insya Allah perlahan nanti akan
bosen kan masa gaya hidup kayak gini, ya apa, merasa bosen, merasa muak, akhirnya bersatu lagi. Ya. Tapi kalau ketemu itu tawuran, udah sendiri-sendiri. Nah, jadi usrul ijtima itu imma likasratihim di sarahnya itu, au likitalin bainahum, atau yaitu tawuran kalau ketemu, atau libu di atrofil balad, atau kampungnya terlalu gede, masjidnya di utara. Lah orang selatan, kalau orang utara Jumatan enak deket. Orang yang kawasan tengah ke masjid utara masih lumayan. Lah kalau yang dari selatan suruh ke utara, waduh 2 kilo. Ya, 2 kilo kampungnya gede. Maka enggak apa-apa bikin Jumatan sendiri. Karena kemarin itu jaraknya sama kayak kemarin. Ini libu di atrofil balad, terlalu jauhnya jarak antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Satu kampung sih, satu kampung. Tapi terlalu besar. Kalau di Jawa, desanya itu mungkin tidak terlalu besar. Karena udah dipecah-pecah ya. Tapi antum kalau di Sulawesi, ya, di Kalimantan, sebagian daerah Kalimantan, di Sumatera, itu satu kampung itu gede. Kayak 5 kampung di Jawa ya. Itu masih satu kampung. Tapi gedenya kayak 5 kampung ada di Jawa. Gede sekali. Lah kalau dari selatan disuruh Jumatan ke utara ya jauh. Maka boleh bikin Jumatan sendiri. Berapa jarak yang memperbolehkan bikin Jumatan sendiri? Sama kayak kemarin. Yaitu sekiranya suara adzan tidak terdengar. Maksimal berapa kemarin suara adzan terdengar? Normal, dengan suara keras tanpa mikrofon. Dan kondisi sunyi 1,66 kilometer. Jadi kalau masih dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, itu jaraknya masih 1,66 kilo, di bawah itu masih wajib kumpul satu tempat. Asal ada tempat yang menampung. Tapi kalau jaraknya sudah lebih dari situ, jaraknya 2 kilo dari selatan ke masjid utara, itu perlu jarak 2 kilo. Jaraknya 2 kilo. Apa boleh Jumatan sendiri? Nggak boleh. Sudah boleh itu ya? Sudah boleh. Walaupun masih satu kampung. Sudah boleh Jumatan sendiri. Wah deh. Udah. Allah yasbiqaha wa la yuqarinaha Jumu'atun fitil kalbalat illa li usril ijtima'. La usrul ijtima' itu tadi ukurannya. 3 itu. Likasratihim au likitalin bainahum au libu di atrofil balad. Lah, tidak menampung itu tidak menampung siapa? Jadi tidak ada masjid yang bisa menampung. Menampung siapa? Orang sak kampung atau gimana? Tidak bisa menampung. Tadi kan termasuk alasan boleh Jumatan lebih dari 1 ketika tidak ada satu tempat yang bisa menampung. Masjid atau bukan masjid. Tidak bisa menampung siapa yang dimaksud ini? Bapak-bapak, emak-emak, sak percil-percile ikut semua apa gimana? Jadi yang laki-laki, perempuan, anak-anak kecil dikumpulkan dalam satu tempat, tak cukup gitu tak maksudnya. Nggak menampung itu tidak menampung siapa? Ada 4 pendapat. Yang muktamad, yang ditarjih di Tuhfah, Nihaya, dan Mughni. Tuhfah Imam Ibnu Hajar, Nihaya Imam Romli, Mughni Imam Khatib Syirbini. Itu yang muktamad itu tadi. Illa li usul ijtima' bi alam yakun fi mahallil jum'ah maudhi'un yasa'um bila masyaqqa wala ghair masjid. Wal ibrah lah ini. Wal ibrah. Tidak menampung siapa? Siapa yang dianggap kumpul nak menampung itu siapa? Wal ibrah biman yaghlibu fi'luhum lahalil jum'atatan. Yaitu orang-orang yang biasa hadir. Misalnya sak kampung A, ini penduduknya 2.000. Penduduknya total 2.000 orang. Masjidnya hanya menampung 1.000 orang. Berarti kalau sak kampung datang ke masjid cukup enggak? Enggak cukup. Penduduknya total 2.000. Total ini ya orang yang Jumat bapak-bapak, emak-emak, anak-anak, semuanya total 2.000. Kalau kumpul di masjid semua tidak cukup karena masjid kapasitasnya hanya 1.000 orang. Nah, apakah ini sudah boleh 2 Jumatan? Tidak. Memang benar sak kampung ini orangnya 2.000. Lah yang biasa Jumatan itu berapa orang? Tanyakan dulu. Yang biasa hadir Jumatan itu berapa orang? Baik yang masuk kuota atau tidak masuk kuota. Baik yang wajib Jumatan atau enggak wajib Jumatan. Ukurannya yang biasa hadir. Ukurannya menampung atau tidak itu orang-orang yang biasa hadir Jumatan. Penduduknya 2.000. Yang biasa hadir Jumatan berapa? 500.
Jadi total warga itu 2.000. Yang biasa hadir Jumatan 500 orang. Lah masjidnya kapasitas 1.000 orang. Cukup apa enggak? Cukup. Boleh Jumatan lebih dari 1? Enggak boleh. Lu enggak cukup ini. Iya enggak cukup kalau sak kampung. Yang hadir biasanya 500 kok. Atau 300 malah. Dari 2.000 warga yang biasa hadir Jumatan hanya 300 orang. Sudah bikin sendiri-sendiri wes apa-apa. Di utara kan ada 150, di selatan 150. Enggak boleh. Gabung jadi satu. Masjidnya masih menampung 300 orang. Ini kapasitas masjid 1.000 orang ini. Yang hadir Jumatan biasanya cuma 300. Ini yang muktamad. Wadah. Jadi ukuran menampung siapa? Itu. Man yaghlibu fi'luhum laha adatan. Orang yang biasanya ikut Jumatan. Wadah. Ini yang muktamad. Ada kaul kedua. Au biman tasihhu minhu. Maksudnya menampung orang yang sah melakukan Jumatan. Yang sah ini baik man talzamuhu wa man la talzamuhu. Baik yang wajib Jumatan atau enggak wajib Jumatan. Pokok yang sah. Bapak-bapak sah enggak Jumatan? Sah. Mak-mak sah enggak Jumatan? Anak kecil yang sudah tamyiz sah apa enggak? Sah. Orang-orang sakit, orang-orang yang punya udzur sakit atau udzur-udzur yang lain, udzur jamaah kemarin itu. Sah apa enggak melakukan Jumatan? Sah. Lah itu. Walaupun biasanya enggak pernah hadir. Walaupun misalnya enggak hadir. Pokok satu kampung ini penduduk totalnya berapa? 2.000. Yang sah melakukan Jumatan berapa? 1.500. Ya itu berarti harus untuk satu Jumatan harus ada tempat yang bisa menampung 1.500. Tadi masjidnya menampung berapa? Menampung berapa? 1.000. Lah sementara sekampung yang sah Jumatan 1.500. Total warga 2.000. Tapi 2.000 ini ada anak yang belum tamyiz, tidak sah Jumatan. Ada perempuan-perempuan yang sedang haid, tidak sah Jumatan. Ono wong edan. Ya, orang gila, tidak sah Jumatan. Wadah ya, ini tidak masuk hitungan. Jadi dari 2.000 itu yang sah Jumatan 1.500. Lah sementara masjidnya hanya menampung 1.000. Ini menurut kaul kedua boleh Jumatan lebih dari 1. Kenapa? Karena masjidnya nggak menampung seluruh orang-orang yang sah Jumatan. Boleh sudah Jumatan sendiri-sendiri. Akhirnya bikin 2 Jumatan. Yang utara isinya 100 orang, yang selatan isinya 100 orang. Padahal masjidnya menampung 1.000. Boleh ini ta'adud. Kenapa? Masjidnya cuma cukup untuk 1.000 orang. Lah yang sah Jumatan ini 1.500. Iya, tapi yang hadir cuma 100 orangnya. Nggak ngurus. Enak ini, ringan ya. Ringan ini. Kalau ikut qaul ini, makanya dikatakan di sini wa'tamadau jam'un. Ini diiktimat oleh sekelompok ulama. Wa fihi fushah adimah, kemudahan. Ini kelonggaran yang sangat besar sekali ini. Lah zaman sekarang rata-rata ta'addud Jumatan. Sak kampung berapa sudah? Ini kita Tegalarum ini bukan kampung, ini dusun. Kampungnya apa? Bugul Lor. Bugul Lor ini berapa masjid ini ya? Berapa masjid ini? Kalau ikut kaul pertama, waduh susah. Untuk bisa sah itu susah. Karena ngitung orang-orang yang biasa hadir. Sementara masjid-masjid itu banyak yang nggak penuh. Nggak sah ini. Nah, tapi ikut kaul kedua, enak ikut kaul kedua. Pokok sak kampung Bugul Lor ini, totalnya berapa orang? Misalnya warganya 5.000 misalnya. Total warga atau 3.000 misalnya. Total warganya 3.000. Yang sah Jumatan dari 3.000 itu berapa? Oh, 2.500. Baik itu yang sah itu baik laki-laki, perempuan, anak kecil yang sudah tamyiz. Pokok yang sah untuk sholat Jumat. Maka ada nggak tempat yang bisa menampung? Oh, nggak ada. Kalau 2, cukup? Nggak cukup. Masjidnya kapasitas cuma 500 orang. Setiap masjid yang ada di Bugul Lor ini tidak ada yang terlalu gede. Maksimal hanya menampung 500 orang. Sementara yang sah Jumatan 2.500. Berarti perlu berapa ini? Boleh ta'adud sampai berapa ini? Per masjidnya hanya bisa menampung 500 orang. Sementara total orang yang sah Jumatan 2.500. Berarti perlu berapa masjid ini? Perlu berapa lokasi ini? 5. Maka 5 tidak apa-apa. Enak ini ya. Nah, ini kalau tidak ikut kaul ini, banyak yang nggak sah Jumatan kita.
Banyak nggak sah. Wadah ya? Karena satu kampung itu apa? Bikin Jumatan sendiri. Kemudian ada perumahan baru bikin Jumatan sendiri. Padahal yang hadir ya cuma segitu. Khutbah sih nunggu-nunggu orang, nyampe 40 apa enggak. Sebagian perumahan bikin Jumatan sendiri. Lah, kalau khutbah gak dimulai, nggak berangkat-berangkat orang itu. Kalau khutbah dimulai, masih ada 20 orang. Nunggu-nunggu, ditunggu, udah datang-datang. Kalau khutbah dimulai baru udah datang. Ya udah dimulai aja dulu. Mancing orang datang. Kalau udah datang 40 khutbahnya diulang. Rukunnya saja diulang, rukunnya saja. Tadi anggap aja ceramah agama ya. Itu. Untuk mancing orang datang. Ada di Pasuruan ada. Al-Fakir pernah khutbah di situ. Awalnya nggak tahu. Sampai udah adzan sekitar 10 menit. Di masjid itu ada 15 orang. 15 sampai 20. Jadi takmirnya minta, gimana ini? Belum cukup 40, dimulai khutbahnya. Nggak bisa, nggak sah. Nggak tahu awalnya. Ya ditunggu, ya terus siapa? Ditunggu aja dulu. Tunggu. Kalau nggak nyampe 40, Anda nggak mau mulai khutbah. Akhirnya lama. Baru sudah cukup, ya udah tak mulai. Nah, khutbah kedua di bulan berikutnya, khutbah lagi ke situ. Sama, 10 menit setelah adzan, hanya ada orang 20-an. Akhirnya takmirnya ngasih tahu, di sini Ustadz, orang sini kebiasaan. Kalau khutbah gak dimulai, gak keluar dari rumah. Minta dibondeti ya. Itu. Jadi orang sini ini, kalau nggak dimulai khutbah, nggak berangkat ke masjid. Lah, oh gitu, kalau mulai datang mereka. Antum mulai, langsung datang mereka. Oh ya khair kalau gitu tak, mereka apa? Bikin kayak gitu. Ya udah tak mulai khutbah. Tak mulai khutbah, langsung datang. Berdatangan orang, langsung datang. Khutbah tak mulai. Lah padahal syaratnya Jumatan itu harus berapa orang? 40. Itu sejak awal khutbah sudah harus 40, bukan hanya sholatnya. Sejak awal khutbah sudah harus 40. Lah ini khutbah mulai tidak ada orangnya cuma 20. Tak mulai. Niati aja ceramah agama ya. Bukan khutbah Jumat. Diniati ceramah agama datang. Ketika datang tak ulang khutbahnya. Diulang wajib-wajibnya saja. Diulang wajib-wajibnya saja. Khutbah singkat, khutbah minimalis ya. Udah khutbah duanya normal. Nah, begitu. Lah banyak di Pasuruan, atau di Pasuruan kayak gitu. Masjidnya enggak penuh. Ke masjid sebelah itu dekat sekali. Dekat sekali. Jalan paling perlu 300 meter untuk ke masjid satunya. Bikin Jumatan sendiri. Modalnya kayak gitu sama-sama nggak penuh. Masjid sebelah nggak penuh, di sini nggak penuh. Ini kalau ngikuti call pertama, sah apa enggak ini? Nggak sah karena masih dua jamaah dua masjid itu dikumpulkan satu masjid, belum penuh satu masjid ini. Bikin sendiri. Karena ibrahnya apa? Biman yaghlibu fi'luhum laha adatan kan ya. Kalau pakai ini banyak Jumatan yang nggak sah sekarang. Tapi kalau ikut call kedua ini enak. Hitungannya bukan orang yang biasa hadir, tapi hitungannya di seluruh kampung itu, di satu kampung itu, orang yang sah melakukan Jumatan, baik itu mak-mak, bapak-bapak, anak-anak yang sudah tamyiz, itu totalnya berapa? Oh, totalnya sekian, ya sudah. Boleh ta'adud sesuai kebutuhan itu. Wah deh. Itu pendapat kedua, enak ini. Ada pendapat ketiga, wa tamada sinmim. Sinmim itu Ibnu Qasim, salah satu muridnya Imam Ibnu Hajar, tapi sering ngritiki Imam Ibnu Hajar. Murid yang sering ngritiki gurunya ini Ibnu Qasim ini. Kritis orangnya, kecerdasan orang. Cerdas sekali. Nah, tapi justru gara-gara cerdasnya itu sering ngeritik gurunya. Beliau punya Hasyiah Tuhfah, Tuhfah karangan Ibnu Hajar. Hasyiah Tuhfah. Isi hasyiahnya itu banyak kritikannya kepada Imam Ibnu Hajar. Tapi biasanya sama orang-orang tarim nggak dianggap kalamnya. Ketika bertentangan dengan gurunya nggak dianggap. Tetap yang diambil kalamnya Imam Ibnu Hajarnya. Imam Ibnu Qasim ini punya pendapat sendiri. Wa tamada sinmim fi Hasyati Tuhfah Ibnu Qasim Al-Abbadi. Di Hasyiah Tuhfah kitab Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan annal ibrah biman yahduru bil fi'li. Lebih ketat lagi ini. Ya yang hadir saat Jumatan itu cukup apa enggak, menampung enggak kalau jadikan satu. Bukan yang biasa hadir. Kalau pendapat pertama yang biasa hadir. Pendapat kedua total yang sah Jumatan. Pendapat ketiga Ibnu Qasim apa? Yang memang betul-betul hadir bil fi'li, betul-betul hadir. Lah Jumatan sekarang ini yang betul-betul hadir berapa? Full nggak masjidnya? Oh full, berarti Jumatan 2 sama-sama sah. Oh enggak full, sama-sama enggak full. Seandainya dijadikan satu,
Cukup. Yang sah yang pertama itu. Biasanya full biasanya. Tapi sekarang sepi. Kenapa? Ada Hall Solo misalnya. Penduduknya banyak berangkat ke Hall Solo. Sehingga di kampung itu 2 masjid sama-sama sepi. Nah, ketika saat itu tidak boleh ta'adud walaupun biasanya tidak cukup ya. Kalau ikut pendapat Ibnu Hajar biasa nggak cukup, tidak apa-apa. 2 tempat ya. Tapi kalau Ibnu Qasim tidak, sekarang sedikit. Memang biasanya tidak cukup, tapi sekarang sedikit orangnya hadir ke Hall Solo semua. Jadi 2 masjid sama-sama sepi. Lah ini tidak boleh ta'adud ini. Kalau sampai ta'adud, yang pertama yang sah. Yang kedua apa? Batal wadih. Nah, ini pendapat ketiga Imam Ibnu Qasim. Jadi ada berapa pendapat? 3 ya. Ada 3 pendapat. Jadi ibrohnya menampung atau enggak itu man yaghlibu fi'luhum laha adatan. Kedua, man tasihhu al-jum'atu minhu. Yang ketiga apa? Man yahduru bil fi'li fitilkal jum'ah. Ar-Rabi' wallahu a'lam. Al-Fatihah.